Kita menuju ke informasi lainnya. Ada seorang kepala desa yang digerebek warga tengah berduaan di dalam kamar rumah teman selingkuhannya. Nah, meski sempat kabur, salah seorang pasangan selingkuh itu kemudian ditangkap dan menjadi bulan-bulanan masa. Warga menggerebek rumah yang menjadi lokasi perselingkuhan seorang kepala desa wanita bersama bawahannya di desa Dandang Gendis, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur. Benar saja, saat memasuki kamar, warga menjumpai pasangan selingkuh itu tengah berbuat mesum. Bahkan, sang pria sempat melarikan diri dengan kondisi setengah telanjang. Namun, upayanya gagal karena warga keburu menangkap dan menghakiminya. Sementara sang kades berhasil kabur melewati pintu belakang rumah. Tak berselang lama, polisi lalu mengamankan selingkuhan kades Wotgalih itu ke kantor polisi. Jadi saya kan masih belum cerai. Ini kan saya karena dibuang karena ada orang ketiga itu, Pak. Jadinya akhirnya saya grebek, nggak bisa pintu ini, Pak. Berapa kali? Kemungkinan saya tahu dari gambaran 3 kali sudah masuk ke sini. Tadi mendapatkan info ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan di daerah Dandang Gendis yang diduga dilakukan oleh kepala desa Wotgalih dengan perangkat desanya. Jadi atas dasar info demikian kita langsung merapat ke TKP bersama 5 anggota untuk mengamankan lokasi. Kini polisi masih memburu sang kepala desa untuk dilakukan penyelidikan. Kasus ini ditangani Polres Pasuruan Kota dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ini semakin menjadi buah bibir contoh tidak baik ketika yang melakukan adalah pimpinan begitu, Ustaz ya. Nah, kalau mengenai kasus perselingkuhan sendiri, ini kalau dalam Islam memandangnya seperti apa, Ustaz? Ya, memang ini juga sama ya dengan yang tadi, artinya termasuk pelanggaran atau dosa yang ada hadnya. Ya, namanya hadduz zina. Artinya hukuman zina yang kalau kita lihat dari ayatnya az-zani waz-zani fajlibuhuma mi'ata jaldah. Ya, kalau kita lihat di sini hukumannya sebetulnya dalam al-Islam itu begitu berat ya, mereka dicambuk dengan 100 cambukan gitu ya. Dan kemudian ya sama seperti yang tadi diharapkan adanya efek jera, malah pun ada hukuman rajam yang lebih berat lagi atau lebih ya insya Allah akan menjadikan seorang berpikir beberapa kali atau berulang kali untuk melakukan satu perbuatan tersebut. Terlebih ini dilakukan oleh seorang pemimpin daerah gitu ya, yang seharusnya menjadi contoh di tengah masyarakat. Dan tentunya dosa pemimpin akan terlihat menjadi lebih besar ketimbang mungkin orang biasa yang melakukan. Karena pemimpin ini kan adalah orang-orang yang mestinya menjadi panutan, mestinya menjadi contoh, mestinya jadi teladan. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk berpikir 1000 kali atau bahkan 1.000.000 kali untuk melakukan berbagai bentuk kemaksiatan, tidak terkecuali di sini perselingkuhan atau perzinahan atau dosa-dosa yang hukumannya dibuat begitu berat di dalam agama ini supaya kita semua takut melakukan perbuatan tersebut. Nah, setelah hukuman rajam yang tadi Ustaz cerita, apakah sampai di sana Islam mengaturnya atau sampai harus diselesaikan dengan perceraian, Ustaz? Ya, itu babnya berbeda. Pasti nanti perceraian itu tinggal suaminya, gitu kan? Kalau dia mau melanjutkan, ya maka dipersilakan, gitu. Tapi kalau misalnya suaminya tidak ridho atau tidak mau melanjutkan, itu menjadi hak dari suaminya tersebut ya. Kalau hukum itu, apalagi pernah terjadi juga di zaman Rasul SAW, seorang yang dirajam itu kemudian Nabi berkenan menyolatkannya. Lalu saat Sayyidina Umar mengatakan, engkau menyolatkan orang yang berzina ya Rasulullah. Kata Rasulullah, setelah dilakukan hukum Allah ini maka dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah begitu Ustaz ya.